Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini Yo Irwan kembali akan membahas tentang administrasi kepala sekolah, yaitu tentang contoh surat keputusan pembagian tugas tenaga kependidikan. Nah, bisa juga tenaga administrasi sekolah. Nah, seperti apa contohnya? Silahkan untuk simak video ini baik-baik teman-teman. Bagi yang belum subscribe, Yo Irwan mohon untuk subscribe ya. Yang sudah subscribe, Yo Irwan ucapkan terima kasih. Baik, langsung saja teman-teman, kita buka saja contoh SK pembagian tugas tenaga kependidikan. Nah, ini dari SD Negeri 1 Tempursari. Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Tempursari. Nah, nomornya silahkan nanti disesuaikan. Saya gunakan kode 421.2 ini kode sekolah dasar. Nanti kalau untuk SMP tentu sudah berbeda, SMA juga beda. Atau teman-teman gunakan juga kode 800 jika biasa gunakan 800 kode kepegawaian, atau gunakan kode 422 itu adalah kode administrasi sekolah. Nah, nomor suratnya mengikuti. Dan ini tentang pembagian tugas tenaga kependidikan. Nah, di sini menimbang bahwa dalam rangka memperlancar pengelolaan sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Tempursari perlu menetapkan pembagian tugas tenaga kependidikan. Kemudian mengingat ini adalah dasar hukumnya atau konsideran SK dari pembagian tugas tenaga kependidikan. Yang pertama adalah UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 90 tentang pendidikan dasar. Nah, ini sudah diubah teman-teman dengan PP nomor 55 tahun 98. Nanti untuk file Word atau docnya sudah saya ubah. Kemudian yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Nah, ini juga sudah diubah dengan PP nomor 4 tahun 2022. Yang keempat, ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian nomor 5, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 25 tentang standar tenaga pendidikan perpustakaan sekolah. Nah, mungkin teman-teman bisa nambah lagi tentang peraturan atau konsideran SK yang lebih lengkap, silahkan. Jika ada yang kurang dari Yo Irwan, ini tidak perlu digunakan, silahkan ditambahi sendiri. Nah, ini hanya sekedar contoh, jadi nanti jika ada yang lebih baru konsideran SK-nya bisa digunakan yang terbaru. Kemudian memutuskan yang pertama pembagian tugas tenaga kependidikan tahun pelajaran. Nah, ini bisa diubah tahun ajaran ya teman-teman, ini dihapus saja tahun ajaran yang terbaru. Kemudian kedua, masing-masing tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada kepala sekolah. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, ini biasanya tanggal ditetapkannya ini di awal tahun ajaran, sehingga silahkan teman-teman tahun ajarannya mulai tanggal berapa. Kalau di tempat kami ini 11 Juli. Nah, ini bisa digunakan untuk menetapkan SK seperti SK PBM, proses belajar mengajar, kemudian SK pembagian tugas administrasi atau tenaga kependidikan ini. Nah, contohnya seperti apa untuk lampirannya? Nah, di sini saya tulis tugas tenaga kependidikan itu dimulai dari KS, kemudian jabatannya, tugas pokoknya ya KS. KS itu ada manajerial, supervisi, kewirausahaan. Nah, kemudian nama tugasnya apa, misalnya ini tugas administrasi sekolah
sekolah teman-teman mau diberi tugas apa. Misalkan di tempat saya ini adalah pengelola BOS, kemudian pengelola aset, kemudian administrasi umum. Kemudian misalkan yang kedua adalah tenaga administrasi sekolah lagi. Nah, ini tugas pokoknya adalah pustakawan. Kemudian operator sekolah. Atau kalau di sini mau diganti langsung perpustakaan atau pustakawan, silahkan. Kalau di sini statusnya ini memang di sekolah saya adalah tenaga administrasi. Nah, tugas tambahannya adalah pustakawan. Kemudian yang ketiga ini juga tenaga administrasi sekolah. Nah, tapi secara umum dia bertugas jadi penjaga, tukang kebun, petugas keamanan, pesuruh, dan sopir atau driver. Jadi ini adalah contoh tentang pembagian tugas tenaga kependidikan di sekolah. Nanti jika ada yang lainnya silahkan teman-teman untuk nambah sendiri kolomnya, kemudian bisa disesuaikan. Jika kolomnya terlalu banyak ya silahkan kolom yang lainnya bisa dihapus. Sesuaikan dengan jumlah tenaga pendidikan di sekolah teman-teman masing-masing. Nah, jika teman-teman mau unduh kemudian mau edit contoh ini, silahkan teman-teman kunjungi alamat bit.ly unduh strip SK tugas tenaga pendidikan. SK tugas tenaga pendidikan. Nah, silahkan teman-teman tulis itu di bar pencarian alamat, atau teman-teman bisa kunjungi atau klik deskripsi video ini. Nanti linknya akan saya tautkan di sana beserta passwordnya. Jadi nanti teman-teman tinggal klik, kemudian passwordnya sudah ada di sana. Kemudian kita enter. Nah, passwordnya kita masukkan. Kalau sudah muncul seperti ini, passwordnya adalah IO Irwan, sesuai nama channel ini. Kemudian klik verify. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti silahkan teman-teman bisa unduh. Nah, ini misalkan yang tadi yang kedua adalah 28 tahun 90, sudah saya ubah ke 55 tahun 98. Kemudian yang ini 57 2021 sudah saya ubah 4 tahun 2022. Jadi sudah terbaru untuk yang consider SK di file doc atau word-nya. Jadi teman-teman nanti bisa edit sendiri, sesuaikan mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurangi. Nah, untuk unduhnya juga cukup mudah, tinggal klik bagian ini file, kemudian save as, kemudian klik download a copy. Nanti akan masuk ke komputer teman-teman. Nah, ini sudah masuk. Nah, sudah berhasil di-download. Nah, ini seperti itu. Jadi demikian teman-teman contoh untuk SK pembagian tugas tenaga kependidikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.